Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu-Ibu Kader. Ini adalah materi tentang pengelolaan posyandu. Ini materi yang wajib dikuasai oleh kader ILP, nggih. Nah, ini keterampilan yang akan kita kuasai di bab ini ada 4, yaitu menjelaskan paket pelayanan posyandu untuk siklus hidup, seluruh siklus hidup, nggih, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, kemudian melakukan kunjungan rumah, dan yang keempat, melakukan komunikasi efektif. Menjelaskan paket pelayanan posyandu seluruh siklus hidup. Di sini alurnya, nggih. Alurnya seperti ini. Jadi perbedaan posyandu sebelum dan setelah era transformasi itu pada saat sebelum transformasi posyandu berbasis program ya, terpisah antara posyandu balita, remaja, lansia, dan posbindu PTM sendiri-sendiri. Pada era transformasi ini harapannya implementasi lintas program melalui posyandu itu menjadi satu, menjadi karena namanya adalah posyandu pos pelayanan terpadu. Jadi posyandu diharapkan mampu memberikan pelayanan pada seluruh sasaran siklus hidup. Kemudian sebelum era transformasi, belum semua posyandu membagi wilayah, belum semua melakukan pemantauan wilayah setempat bersama pustu. Karena kita tidak punya pustu, di sini kita memakai Poskesdes. Kemudian melakukan pembantuan wilayah sementara untuk di era transformasi sudah melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Poskesdes, nih, dan membagi wilayah kerja posyandu sehingga setiap posyandu, setiap kader memiliki wilayah. Kemudian untuk sebelum era transformasi itu belum semua posyandu menjadwalkan kunjungan rumah. Pada saat era transformasi ini diharapkan sudah menjadwalkan kunjungan rumah. Nah, ini ya, perbedaannya. Jadi ada UKBM itu ada banyak jenisnya pada saat sebelum era transformasi. Setelah era transformasi diharapkan menjadi satu. Kemudian buka setiap bulan, dapat melayani seluruh siklus kehidupan dan melakukan kunjungan rumah. Ini adalah pada saat hari buka nih. Jadi menjelaskan posyandu di era transformasi kesehatan pada saat hari buka itu setiap bulan pelaksanaan serta atau terjadwal untuk menjangkau seluruh sasaran ibu hamil, balita, remaja, usia produktif dan lanjut, gitu ya. Kemudian sasaran seluruh siklus hidup ya, mulai dari ibu hamil sampai dengan lansia. Kemudian juga memberikan pelayanan promotif dan preventif, yaitu penyuluhan, deteksi dini, rapid test, imunisasi, dan suplementasi. Di luar hari buka, melakukan kunjungan rumah ada dua. Kunjungan rutin itu dilakukan kepada seluruh kakak di wilayah posyandu. Kemudian kunjungan khusus ini sesuai dengan kebutuhan sasaran, yang tidak lengkap aksesnya atau belum lengkap pelayanan. Kemudian pemberdayaan di luar hari buka ini ada survei mawas diri dan juga musyawarah masyarakat desa dan atau kelurahan, Kemudian koordinasi dengan Poskesdes, karena kita nggak punya pustu, yaitu manajemen kader dan pemantauan wilayah setempat. Pelaksananya adalah kader minimal 5 orang dan tenaga kesehatan di sini adalah bidan desa. Ini, masih menjelaskan era transformasi kesehatan, yaitu memahami pengelolaan posyandu. Jadi posyandu itu outputnya itu masyarakat rutin memanfaatkan posyandu sebagai sarana periksa kesehatan, meningkatkan pemantauan kesehatan masyarakat dan meningkatkan cakupan posyandu aktif. Jadi posyandu adalah LKD, seharusnya adalah LKD tersendiri nih, tidak di bawah PKK. Itu sudah ada aturannya, tapi mungkin belum disosialisasikan. Kemudian aspek kelembagaannya ada SK, ada tenaga pelaksana atau kadernya minimal 5 orang. Kemudian waktu buka itu minimal 1 bulan 1 kali. Kemudian untuk aktivitas
layanan itu menyelenggarakan kegiatan posyandu sebelum, saat buka, dan sesudah hari buka. Nggih. Melakukan kunjungan rumah, identifikasi missing service, ketidakpatuhan pengobatan, dan tanpa tanda bahaya atau danger sign. Ini adalah paket pelayanan posyandu seluruh siklus hidup. Oke, jadi untuk tergantung dari sasaran itu layanannya yang didapat akan berbeda. Ini sasaran ibu hamil bersalin dan nifas. Layanan yang didapatkan adalah penimbangan, pengukuran lingkar lengan atas, nih, kemudian penyuluhan menggunakan buku KIA, isi piringku, pemeriksaan kehamilan dan nifas, minum tablet tambah darah, dan pemantauan tanda bahaya. Kemudian juga pemantauan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang kek. Sementara untuk bayi dan anak prasekolah, bayi, balita dan anak prasekolah nih, itu layanan yang diberikan adalah penimbangan, pengukuran panjang atau tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, kemudian penyuluhan penggunaan buku KIA, ASI, MPASI, kaya protein hewani, pentingnya imunisasi, vitamin A, obat cacing, stimulasi tumbuh kembang, dan pemantauan tanda bahaya. Juga pemberian PMT lokal nih, kepada bayi dengan masalah berat badan. Kemudian untuk anak usia sekolah dan remaja, paketnya adalah penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik, bahaya rokok dan nafsa, serta pencegahan anemia untuk remaja putri. Untuk sasaran usia produktif dan lansia, ini sama nggih. Layanan yang diberikan adalah deteksi dini dan penyuluhan resiko PTM, terutama untuk hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian deteksi dini penyuluhan resiko PPOK. PPOK ini penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian deteksi dini dan penyuluhan resiko obesitas, kemudian deteksi dini dan penyuluhan resiko gangguan penglihatan, deteksi dini dan penyuluhan risiko kesehatan jiwa, deteksi dini dan penyuluhan masalah geriatrik, penyuluhan screening TB, penyuluhan screening layak hamil bagi pasangan usia subur, penyuluhan pelayanan KB, sampai sini. Kemudian pelayanan lainnya itu ada pemeriksaan rapid diagnostis test oleh tenaga kesehatan. Ini pemeriksaan lab sederhana yaitu gula, kolesterol, darah, dan asam urat. Kemudian ada kunjungan rumah dan melakukan kegiatan seperti kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kegiatan pengembangan lainnya, dan yang pasti melakukan pertemuan forum desa yaitu SMD dan MMD. Nah ini paket pelayanannya masih di paket pelayanan ya. Ini paket pelayanan untuk penyuluhan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit terbanyak. Jadi ada masalah kehamilan, nifas, bayi baru lahir dan anemia dan hipertensi ini penyuluhannya adalah isi piringku isi piringku ibu hamil, ibu menyusui, kemudian pemeriksaan kehamilan dan nifas di fasilitas kesehatan, kepatuhan minum tablet tambah darah, pemantauan tanda bahaya. Untuk deteksi dininya, ibu hamil itu lingkar lengan atas dan berat badan. Ini penyuluhan ini di meja 5, yang deteksi dini ini dilakukan di meja 2. Oke. Kemudian untuk masalah kurang gizi, penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Ini ASI isi piringku kayak protein hewani untuk balita 6 sampai dengan 59 bulan. Kemudian penimbangan, pengukuran panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, stimulasi perkembangan anak, manfaat imunisasi, obat cacing vitamin A, penyakit dapat dicegah dengan imunisasi yaitu PD3I, hepatitis, difteri, campak, rubella, dan diare, serta pemantauan tanda bahaya. Ini dilakukan di meja 5, sementara yang ini dilakukan di meja untuk pengukuran dan penimbangan dilakukan di meja 2. Dan yang ini timbangan kurang, balita dengan resiko timbangan kurang, timbangan tidak naik, ini diinformasikan pada saat pengisian KMS di meja 3. Nah, ini untuk apa? Untuk infeksi enterik, kelainan mental, infeksi pernafasan, TB dan lainnya. Ini penyuluhannya isi piringku, aktivitas fisik, pemeriksaan anemia di sekolah,
Kepatuhan minum obat tambah darah, remaja putri, bahaya merokok, nafsa, kehamilan dan kehamilan remaja. Nggih. Deteksi dininya dilakukan penimbangan, pengukuran tinggi badan, lingkar perut, kemudian tes berbisik, tes melihat jari tangan, kemudian resiko penggunaan gangguan psikososial, nggih. Kemudian untuk remaja risiko anemia dengan rapid test HB meter. Kemudian penyuluhan untuk penyakit yang menular, yang tidak menular, nih, yang di atas ini untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, nih. Yang di bawah ini untuk penyakit kardiovaskular, diabetes, kanker, penyakit pernapasan, kronis, TB, kesehatan mental, dan masalah lansia. Penyuluhannya isi piringku, aktivitas fisik, cek kesehatan teratur, pencegahan penyakit terbanyak, obesitas, hipertensi, diabetes, kanker, stroke, TB, eh, gangguan indera, kesehatan jiwa, masalah lansia, dan kepatuhan minum obat dan kontrol teratur bagi penderita. Screeningnya nanti di meja 2, lingkar perut, tekanan darah, kemudian rapid test gula ini di meja 4 nih, oleh tenaga kesehatan. Kemudian screening penyakit paru obstruktif kronis ini screeningnya menggunakan kuesioner PUMA, ini dilakukan di meja 1. Screening TB juga dilakukan di meja 1. Screening kesehatan jiwa, screening indera ini dilakukan di meja 1. Jadi yang di sini poinnya adalah menjelaskan persiapan pelaksanaan posyandu, nggih. Jadi eh, pelaksanaan posyandu itu persiapannya pada hari sebelum hari buka, nggih. Kita menyiapkan tempatnya, yang pasti menyiapkan sasarannya, nggih. Dilaksanakan kapan, disepakati bersama, kemudian disampaikan gitu ya. Kemudian di luar hari buka, posyandu dilakukan baik melalui kunjungan rumah dan masyarakat di wilayah posyandu. Kemudian untuk prasarana persiapannya adalah eh, ini nggih, tempatnya di mana gitu nggih, memiliki ruangan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran, penimbangan, pencatatan hasil, pelayanan kesehatan dan penyuluhan dan PMT nggih. Kemudian untuk peralatan antropometrinya ya disiapkan. Kemudian selain antropometri, buku catatannya disiapkan, registernya disiapkan. Kemudian undangannya, ya, undangan untuk ke posyandu disampaikan melalui RT RW. Ya. Nah, ini masih sebelum hari buka melakukan pendataan sasaran berkoordinasi dengan Dasawisma, Ketua RT dan RW serta dusun. Kemudian melakukan koordinasi dengan Pokja Desa dan petugas kesehatan di Pustu atau Puskesmas. Kemudian pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat, ya, terutama RT, RW dan dusun. Kemudian menyiapkan alat-alat, buku register dan membagi tugas. Kemudian menyiapkan bahan PMT penyuluhan berbahan dasar lokal untuk balita. Menginformasikan kepada masyarakat hari buka, kapan hari bukanya diinformasikan. Kemudian pada saat hari buka, langkah ini 5 langkah nih, 5 langkah eh, posyandu ini sama dengan konsep yang lama sebenarnya, ya, hanya dibalik meja 5 dan meja 4. Jadi meja 4 kalau dulu tenaga kesehatan itu ada di meja 5, yang terbaru tenaga kesehatan ada di meja 4. Jadi langkah pertama itu ada pendaftaran sasaran dan kartu register. Kemudian di sini juga dilaksanakan screening-screening ya, seperti tadi screening PUMA, screening kesehatan jiwa, screening yang lainnya itu bisa dilaksanakan di sini. Jadi ada kuesioner langsung diberikan kepada sasaran, sasaran disuruh mengisi. Kemudian pada langkah 2 ini adalah pengukuran, ya, pengukuran penimbangan berat badan. Kalau balita pengukurannya eh, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Untuk ibu hamil berat badan saja, berat badan dan lingkar lengan atas. Sementara untuk lansia itu ada tensi, lingkar perut, tinggi badan, berat badan. Untuk lansia dan usia produktif. Kemudian selanjutnya
Di meja 3 adalah pencatatan, nggih, pencatatan pada buku KIA atau buku catatan kartu kesehatan pemeriksaan sasaran. Kemudian untuk langkah 4 itu adalah nakes, nih. Di sini ada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan seperti imunisasi, ngoten nggih. Kemudian eh, apa namanya pelayanan-pelayanan yang harus diberikan gitu ya oleh tenaga kesehatan itu akan dilaksanakan di langkah 4 ini. Sementara untuk langkah 5 itu pemberian penyuluhan kepada sasaran sesuai kebutuhan. Jadi misalkan berat badannya kurang, berarti kita memberikan penyuluhan sesuai dengan isi piringku untuk sesuai usia bayinya, bayi atau balitanya, gitu. Kemudian kalau ibu hamil, kita berikan penyuluhan isi piringku, ngoten nggih. Kemudian kalau lansia, misalkan hasil pengukuran labnya tadi di meja 4 itu misalkan gulanya tinggi, berarti kita memberikan eh, penyuluhan tentang diet GGL, ya, gula, garam, dan lemak. Nah, setelah hari buka, yang dilakukan adalah kunjungan rumah dan setiap minggu melakukan evaluasi bersama tenaga kesehatan di puskesmas, nih, atau poskesdes. Melakukan kegiatan diskusi kelompok, membantu kader tokoh masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan dengan didampingi petugas kesehatan. Kemudian menyampaikan hasil kegiatan posyandu pada Pokja Posyandu. Kemudian merencanakan kegiatan penimbangan inovatif sesuai kearifan lokal bersama kader Pustu. Bersama kader Pustu menyampaikan Poskesdes, nggih, ini kita ganti Poskesdes saja karena kita nggak punya Pustu. Bersama dengan kader Poskesdes menyampaikan hasil SMD kepada musyawarah desa. Bersama masyarakat dan tokoh masyarakat menyusun perencanaan partisipatif. Ini peran kader adalah untuk sebagai pendata, pendamping, penyuluh, penggerak, dan pelapor. Ya, memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup. Ibu hamil, nifas, bersalin, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, lansia, secara terintegrasi. Jadi semua siklus hidup nih. Kemudian memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, melaksanakan kegiatan posyandu dengan bimbingan teknis petugas kesehatan dan kader pemberdayaan di Poskesdes. Kemudian melakukan kegiatan sebelum hari buka, yaitu tadi nggih persiapan tempat, persiapan sasaran, kemudian membagikan undangan, membuat PMT tadi sebelum hari buka. Kemudian menyelenggarakan hari buka posyandu minimal 1 kali dalam 1 bulan atau sesuai kebutuhan. Melakukan survei mawas diri atau SMD bersama kader pemberdayaan masyarakat dan Poskesdes. Menghadiri musyawarah masyarakat desa jika diperlukan. Menyusun perencanaan partisipatif untuk disampaikan ke Poskesdes dan posyandu. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana, serta melakukan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut dari PWS, serta melaporkan hasilnya kepada Poskesdes dan Pokja Posyandu melalui Kepala Desa atau Lurah seminggu sekali. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama kader pemberdayaan masyarakat, Posyandu, ini Poskesdes nih, Posyandu Prima itu Poskesdes. Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan posyandu, poskesdes, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya. Setelah itu ini ada tanda kecakapan melakukan pencatatan dan pelaporan. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat dan perkembangan di setiap posyandu. Bermanfaat untuk sebagai apa data dan informasi ini? Bermanfaat untuk perencanaan ke depan gitu nih. Kemudian untuk analisa dan pengendalian. Catatan ada 2 macam, ada yang manual dan ada yang digital. Kalau yang manual kita bisa melalui kartu pencatatan ibu hamil.
kemudian melahirkan dan nifas atau kartu pencatatan kesehatan bayi balita nggih. Ini KMS itu atau kartu kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja tersendiri dan kartu pencatatan kesehatan usia produktif dan lansia. Dia ada kartu rekapitulasi hari buka, jumlah sasaran yang tidak normal dan masalah. Nanti saya perlihatkan deh kartu-kartunya ini. Kemudian kunjungan rumah menggunakan checklist per kelompok sasaran. Sementara yang pencatatan digital itu melalui ASIK nih, aplikasi Sehat Indonesiaku yang sekarang ini masih dikembangkan oleh Kementerian. Kemudian pelaporan kegiatan posyandu disampaikan kepada kepala desa sebagai Pokja Posyandu setiap bulan sesuai ketentuan. Pelaporan masalah kesehatan, kematian, kesakitan, serta KLB, hasil kunjungan rumah wilayah posyandu disampaikan ke petugas kesehatan atau puskesmas. Nah, ini kartu-kartunya nanti saya bukakan ya, kartu-kartu posyandu. Nah, ini adalah aplikasi Sehat Indonesiaku yang masih dikembangkan oleh kementerian. Ini kartu kartu bantu posyandu. Kemudian ini tanda kecakapan selanjutnya yaitu melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader mendatangi rumah warga. Kemudian sasarannya adalah anggota keluarga di wilayah posyandu. Tujuannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan sesuai kelompok siklus hidup. Kemudian mengidentifikasi sasaran yang tidak patuh dalam pengobatan termasuk minum obat. Kemudian mengidentifikasikan sasaran yang memiliki tanda bahaya, misalnya terutama untuk ibu hamil, nifas, bayi, dan balita. Ini kelompok rentan. Nah, ini alurnya. Jadi, tugas kader terlebih dahulu ya. Pada saat melakukan kunjungan rumah, tugas kader adalah melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana, memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan, mendampingi sasaran yang mempunyai masalah, melakukan pendataan dan pencatatan sederhana, menggerakkan masyarakat untuk periksa kesehatan dengan memanfaatkan posyandu, puskesdes, puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya, melaporkan hasil kunjungan rumah kepada tenaga kesehatan di puskesdes dan Pokja tingkat desa atau kelurahan seminggu sekali. Jadi alurnya kader posyandu melakukan kunjungan rumah, kunjungan rumah ada dua, ada yang rutin, ada yang khusus. Kalau rutin itu semuanya dikunjungi, kalau yang khusus itu hanya yang memiliki resiko. Kemudian tindak lanjutnya kader akan memberikan edukasi atau penyuluhan dan pemantauan sesuai dengan masalah yang ditemukan pada saat kunjungan rumah. Hasil kunjungan rumah dilaporkan ke Poskesdes nih di sini karena kita nggak punya pustu. Kemudian Poskesdes akan mengolah data hasil kunjungan rumah tersebut menjadi sebuah pemantauan wilayah setempat nih, sebuah hasil pemantauannya namanya pemantauan wilayah setempat. Kemudian nanti ada dua kesimpulan nih, apakah perlu dikunjungi ulang oleh nakes atau tidak gitu ya. Misalkan ada orang yang susah gitu ya, setelah dikunjungi oleh kader tetap bermasalah, itu nakes akan melakukan kunjungan rumah nih, untuk pelayanan kesehatan dan edukasi yang bersifat teknis. Kalau tidak perlu dilakukan kunjungan lagi, maka ibu kader yang melakukan pemantauan untuk selanjutnya. Untuk kunjungan rumah ini memerlukan dukungan kepala desa, lurah, seperti surat edaran dan sosialisasi. Karena kalau tiba-tiba datang ke rumah itu kalau tanpa ada sosialisasi nanti orangnya bisa kaget ya. Nah, ini langkah-langkah persiapan kunjungan rumah. Yang pertama adalah mengumpulkan data sasaran nih, jumlah kakak di wilayah posyandunya ada berapa kakak. Kemudian setelah itu kader membagi tugas nih. Karena kadernya minimal ada 5, jadi dibagi rata untuk kunjungan rumahnya, sasarannya dibagi rata. Kemudian menyusul jadwal kunjungan rumah sesuai dengan kesepakatan sasaran. Jadi harus membicarakan dulu dengan sasaran karena kalau kita tiba-tiba datang ke sana bisa jadi orangnya sedang pergi gitu. Dan menyiapkan alat dan bahan apa yang harus kita bawa pada saat kunjungan rumah. Misalnya kalau kita mengunjungi bayi atau balita yang tidak hadir ke posyandu, berarti kita harus membawa antropometri. Sementara kalau kunjungan pasien yang lain, misalnya ibu hamil, berarti kita tidak perlu membawa antropometri.
Atau kita harus membawa yang lain, misalnya kita membawa ini nggih, buku KIA sebagai alat untuk penyuluhan. Kalau untuk pasien TB misalnya kita perlu membawa kartu kontrol TB, tergantung siapa yang dikunjungi nggih. Kemudian jenis-jenis form atau checklist, ada formulir data keluarga, checklist sasaran, ini ada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi balita, anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif, dan lansia. Ini ada pengendalian penyakit menular TB, rekapitulasi kunjungan rumah, dan tindak lanjut kunjungan rumah. Ini nanti saya perlihatkan checklist-checklistnya ya. Nah ini checklistnya, nanti saya perlihatkan. Nah, selanjutnya pengelolaan posyandu adalah melakukan tanda kecakapan selanjutnya adalah melakukan komunikasi efektif. Oke. Ini 4 langkah pelaksanaan kunjungan rumah ya. Komunikasi efektif itu ada 4 nih, 4 nih. Ini disingkat SAJI. Salam, ajak bicara, jelaskan dan bantu, kemudian ingatkan. Nih. Salam dan tanyakan kabar, kemudian ajak bicara menggunakan checklist sesuai dengan kelompok sasaran dan minta sasaran meminjamkan kakak dan menunjukkan buku catatan kesehatannya. Kemudian jelaskan dengan memberikan edukasi penyuluhan sesuai dengan kebutuhannya dan memberikan apresiasi jika perilaku sasaran sesuai dengan harapan. Memberikan motivasi untuk memberikan semangat pada sasaran agar berlaku sesuai harapan. Sedangkan ingatkan sasaran untuk menerapkan perilaku yang diharapkan dan mengakses posyandu, puskesdes, puskesmas, dan pasienkes terdekat lainnya. Dalam melaksanakan kunjungan rumah, kader melakukan pemantauan, wawancara, dan diskusi, membimbing, mengingatkan, mengapresiasi, dan memotivasi sasaran. Dilakukan saji, kemudian melaporkan ke tenaga kesehatan di puskesdes jika ditemui permasalahan kesehatan yang harus ditindaklanjuti oleh nakes. Misalkan, jenengan pada saat kunjungan rumah menemukan pasien dengan tanda gejala TB, maka jenengan melaporkan ke puskesmas, kemudian mengajak juga sasarannya ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian rekap hasil kunjungan rumah dilaporkan ke puskesdes. Nah, sudah selesai Ibu-ibu, hanya sedikit nih materi untuk pengelolaan posyandu. Sampai jumpa di video selanjutnya.